Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Nah, Alhamdulillah aplikasi atau website pendaftaran PPDB tahun ini sudah kembali aktif ya. Jadi di tutorial berikut ini kami akan jelaskan langkah-langkah dalam mendaftar ya. Oke, diperhatikan. Untuk jalur yang pertama yang akan terbuka atau yang sementara terbuka adalah sonasi. Jadi kita klik sonasi ini ya. Kemudian cari daftar bisa ini ataukah link ini ya. Oke, misalkan ini kita klik di HP-nya atau di laptopnya. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama, tahap nomor peserta. Kemudian info peserta, pilih sekolah, kemudian cetak ulang. Nah, kemudian selesai. Nah, di nomor peserta di sini kita harus input nisennya ya, yang 10 angka atau digit. Kemudian kalau sekolah asalnya berada di dalam provinsi, misalnya di dalam Sulawesi Selatan, kita klik dalam provinsi. Jika sekolahnya di luar provinsi, misalkan di Kendari, di Jawa, klik ini ya. Baru pilih sekolahnya ya, di mana provinsinya. Kemudian kabupaten, kemudian jenis lulusan. Di sini jenis lulusan kita pilih reguler ya, reguler. Kemudian tahun lulus tahun berapa ya? Kalau tahun 2021 kita klik dan seterusnya. Kemudian domisilinya ya, ini domisilinya kalau di dalam provinsi silahkan klik dalam provinsi ya. Nah, setelah diklik dalam provinsi ya, silahkan diinput NIK-nya ya, nomor induk kependudukan calon siswa ya. Jadi cari NIK di daftar kartu keluarga, nomor NIK yang sejajar dengan nama calon siswa ya. Kemudian input kode keamanan di sini. Ya, yang ini ya. Oke, kita input. Kemudian lanjutkan. Kemudian jika domisilinya di luar provinsi, ya klik saja luar provinsi. Baru kode keamanan ya. Oke. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan ini, ya akan muncul data info peserta, yaitu akan muncul lokasi ya, lokasi petanya berdasarkan NIK. Nah, silahkan jika muncul Google Map ya, silahkan tekan tombol cari lokasi ya, yang warna biru ya, cari lokasi. Setelah cari lokasi, silahkan diklik kotak di bawah lagi ya, itu ada di situ nomor HP. Ingat, nomor HP yang diinput harus bisa dihubungi, karena pihak verifikator nanti akan menghubungi jika ada berkas yang salah input atau salah kirim. Jadi ya, HP-nya harus standby aktif ya, nomor WA atau nomor telepon. Kemudian setelah itu silakan menginput nilainya. Jadi nilai yang diinput itu hanya 5 mata pelajaran mulai semester 1, 2, 3, 4, 5. Yang diinput adalah nilai pengetahuan saja ya. Oke, nilai pengetahuan. Oke, tidak usah diinput KKM-nya, langsung saja. Misalkan matematika di raportnya 80 ya, langsung input 80 semester 1. Kemudian semester 2 dan seterusnya. Setelah semua nilai terinput ya, berarti lanjut lagi, ada tombol lanjut di bawah nanti itu ya, selalu ada lanjutkan. Kita klik tombol lanjutkan. Nah, di situ dia akan meminta kita untuk mengunggah ya, mengunggah atau mengupload file yang diminta. Jadi yang diupload itu adalah file akte kelahiran. Ingat, filenya harus jelas dan mudah dibaca, terang ya. Kemudian bentuk filenya bisa dalam bentuk PDF atau JPG ya. Kemudian setelah akte kelahiran, kartu keluarga. Setelah kartu keluarga, SKL ya, surat keterangan lulus dari pihak sekolah SMP-nya.
Kemudian input lagi file rapor semester 1, semester 2, 3, 4, dan 5. Jadi jangan disatukan ya, dipisah-pisah. Ingat, filenya harus JPG dan PDF, boleh dua ya. Kemudian harus jelas dan bisa dibaca. Oke, selanjutnya setelah menentukan mengupload file rapor dan sebagainya, silakan diklik lanjutkan. Nah, di situ nanti akan muncul lagi perintah untuk pilih sekolah. Pilih sekolah di sini, ya, silakan pilih sekolah yang diminati. Dan maksimal pemilihan sekolah itu 3 ya. Jadi aplikasi tidak akan bisa lanjut jika pilihannya cuma 1, 2, ya. Jadi harus 3. Jadi pilihlah sekolah yang paling dekat dengan rumahnya. Ya. Ya, pilih paling dekat dengan rumahnya. Karena aplikasi akan mengurut nama, ya, akan mengurut posisi sekolah. Jadi kita ukur-ukur, kita perkirakan kira-kira sekolah apa yang paling dekat dengan rumah saya ya. Nah, misalkan jika ingin masuk ke salah satu sekolah, misalkan sekolah A. Jadi pilihlah sekolah A sebagai sekolah prioritas utama yang paling dekat. Kemudian pilihlah sekolah yang agak jauh ya dari sekolah yang pertama dan seterusnya. Nah, itu tekniknya, strateginya supaya bisa masuk ke sekolah yang paling dekat. Nah, setelah pemilihan sekolah ada lagi tombol lanjut di bawah ya. Ada tombol lanjut. Nah, silakan dilanjutkan. Setelah dilanjutkan, nah, ada di situ perintah cetak bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran itu silahkan dicetak. Dengan terbitnya bukti pendaftaran, maka anak-anakku sekalian calon peserta didik baru sudah terdaftar di website PPDB SMA 4 Maros, ya. Nah, tapi sampai di situ belum cukup, yaitu baru mendaftar. Apa yang dilakukan setelah mendaftar, yaitu mencek informasi di website. Ya, mencek informasi di website. Apakah nama saya sudah muncul di seleksi atau tidak? Nah, cara ceknya kita masuk ke menu seleksi. Ini ada menu seleksi ya. Jadi silakan diklik menu seleksi. Kita pantau di sini namanya. Setelah menu seleksi silakan pilih sekolah. Nah, karena sekolah kita yang misalnya kan sekolah. Nah, karena sekolah kita yang pertama yang kita jadikan favorit umpama SMA 4 Maros, silakan diketik di sini Seman. Ya. Singkat Seman spasi 4 spasi Maros. Ya, ini untuk melihat karena kita prioritas tadi Seman 4 Maros ya. Kemudian kita klik cari ini tombol ya, tombol pencari kita klik. Nah, muncullah Seman 4 Maros. Setelah muncul ini, kita klik. Nah, muncullah nama ini ya. Jika nama kita sudah muncul di sini, itu artinya kita sudah terverifikasi oleh verifikator atau admin sekolah. Jadi silakan dipantau di sini sampai namanya muncul. Ya, kalau muncul namanya di sini itu artinya sudah terdaftar dan sudah ada peluangnya untuk lulus di SMA 4 Maros. Nah, kalau umpama tidak muncul namanya di pengumuman ini, seleksi ini, silahkan cari namanya di sekolah yang pilihan kedua dan ketiga. Ya. Nah, itu pun juga kalau tidak muncul di sini, itu berarti ada kemungkinan pihak verifikator ia mengembalikan berkas pendaftarannya karena ada yang tidak terpenuhi. Ya, misalkan kakaknya tidak memenuhi syarat, kemudian tidak jelas, tidak bisa dibaca, ataukah salah kirim. Ya, itu bisa saja terjadi. Nah, ingat, verifikator insya Allah akan bekerja besok, ya, mulai jam 8 pagi. Jadi silakan dipantau namanya di sini yang sudah berhasil mencetak bukti pendaftaran ya. Jadi pantau selama namanya ada di sini di pengumuman ini, pengumuman sementara ini,
sampai tanggal pengumuman yang sebetulnya tanggal 17, berarti itulah yang dinyatakan lulus dengan jalur zonasi. Ya, jadi di sini ya. Silakan dicek peringkatnya, peringkat berapa sekarang. Jadi di sini akan diterima peringkat 1 sampai peringkat 216 ya. Jadi yang berada di peringkat 217 itu tidak akan terbaca di pengumuman ini. Oke ya. Saya kira sekian dulu tutorial kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.